Baik, saya akan memberikan kelanjutan video tutorial tentang cara pembuatan dinding, kolom, dan kusen. Kusen itu sendiri nanti ada dua, kusen yang down untuk pintu dan kusen jendela. Pertama, saya akan membuatkan dinding terlebih dahulu. Pertama, kita shortcut REC, rectangle, kotak, kita enter atau spasi, klik, habis itu add. Dimisalkan kan dinding itu tebalnya dinding luar terlebih dahulu itu 15 cm. Dimisalkan nanti panjangnya kita buat 1 meter dulu, jadi 100. Ini untuk dinding luar. Jangan lupa layarnya ya. Habis itu kita membuat untuk dinding dalam, layarnya kita ganti dinding dalam, REC, spasi, klik, add. Dinding dalam itu untuk plasteran sendiri itu 1,5, jadi 1,5 sisi kiri, 1,5 sisi kanan, dipotong 3 cm, jadi tinggal 12. Dan dimisalkan panjangnya 1 meter, jadi 100 cm. Kita move, enter, klik tengah. Nah, on point kan sini. Ini dinding dalam dan dinding luar. Habis itu kita hatch atau arsir. Kita layarnya ganti hatch. Arsir ini, arsiran. Hatch, enter. Nah, untuk arsiran dinding dalam itu menggunakan ANSI 32. ANSI 32, klik select atau pick point. Kalau select itu untuk bagian di layarnya, diklikkan di layar. Kalau pick point itu di tengah-tengah. Nah, perbedaannya itu. Bisa pakai select atau pick point. Saya pakai select aja. Klik. Nah, untuk untuk apa itu jarak antar arsiran kita pakai 25. Nah, kalau semisal 1 itu nanti kerengketan, terlalu dempet. Semisal 10 kurang lebar, kita pakai 25. Enter atau close hatch creation. Dan setelah itu kita membuat dynamic block. Caranya select semua objek dinding. Nah, perbedaannya select dari kanan ke kiri itu terkena selectnya saja sedikit itu sudah terselect semua. Sedangkan dari kiri ke kanan yang berwarna biru ini tidak bisa, harus ke select keseluruhan. Kalau dari kanan ke kiri yang warna hijau sedikit saja terkena ini apa itu objek selectnya ini sudah langsung ke select semua objeknya. Beda dengan dari yang kiri ke kanan yang biru, harus keseluruhan terkena. Nah, kita select semuanya dinding, kita shortcut B. B itu untuk blok, B enter atau spasi, tulis dinding, enter. Nah, ini kan otomatis sudah ke blok. Dindingnya klik 2 kali, kita oke, masuk di dynamic block. Habis itu kalau sudah, kita masuk ke parameter set, terus kita ke linear stretch, klikkan ke bawah ini tengah bawah, ke tarik atas, tengah atas. Habis itu klik geser ke kanan. Nah, ada tulisannya distance 1. Habis itu ke action, yang action ini kita pakai stretch. Nah, klikkan stretch, klikkan di warna ungu ini, yang warna biru tuan distance 1, klik. Terus klik pertama tadi di sini, klik kedua di segitiga ini, tengah nih. Klik. Habis itu kita select dari kanan ke kiri. Warna ini biru tua, terus select kedua harus hijau. Harus di dalam di kotaan yang biru itu harus terkena semua. Klik. Nah, kita enter. Ini untuk nanti bisa untuk menyetretch. Kita save. Nah, jadi kita tinggal narik-narik. Terus kalau pengen membuat 2 itu juga bisa. Caranya juga sama, klik 2 kali. Oke.
masuk tadi ke parameter stretch, linear stretch. Tadi kan bawah ke atas, sekarang atas ke bawah. Nah, nanti ada tulisannya distance 2. Habis itu action, stretch, kita klik distance apa 2, klik yang bawah tadi dari kanan ke kiri, habis itu select semuanya nih. Nah, kita enter, kita close, save the change. Nah, ini bisa ditarik untuk keduanya. Nah, lebih enak. Nah, beda dengan cuma kita kasih rectangle, nanti heads itu bakal kelamaan nanti membuatnya, sama mengeditnya bakal lama. Ya, misal kita CO, ini ada kelebihan juga, kita ganti di sini, kita hapus di bagian layernya, di bagian arsirannya kita hapus. Nah, nanti tadi yang kopiannya nanti akan ikut terhapus. Nah, ya kan, jadi saling berkaitan. Jika ada yang error satu, jadi yang lain ikut bisa dibenerin. Jadi nggak satu-satu yang benerin, itu kelebihannya. Kalau nanti nggak dibuat dynamic block itu bakal lama. Kita Ctrl Z, kita ulang tadi. Nah, ini udah Ctrl Z nih, kembali ke settingan tadi, kita hapus yang satunya, enter. Nah, ini untuk pembuatan dinding, nanti tinggal kita aplikasikan, kita terapkan di tempatnya sini. Oh, sebelumnya kita membuat kolom. Nah, untuk kolom sendiri di rumah sederhana ukurannya 15 x 15 cm. Kita REC spasi, klik add 15,15, enter. Oh ya, layarnya jangan lupa ya diatur dulu. Dan ini kan masih arsiran layarnya, kita ganti kolom. Untuk kolom sendiri tidak ada, kita menambahkan terlebih dahulu kolom. Nah, kalau sudah colornya nih ganti di warna yang berbeda, saya pakai magenta. Oke. Untuk line tab-nya continuous, line weight-nya pakai 0,15. Oke. Sudah, kita atur nih tadi yang arsiran, buat arsiran kolom, kita ganti kolom. Nah, habis itu kita heads atau arsir, kita enter atau spasi. Nah, untuk arsiran itu pakai solid. Nah, teknik solid ya. Kita select atau pick point. Kalau pick point kan di tengah-tengah, kita nyoba yang pick point, sama aja ini. Perbedaannya cuma kalau select itu untuk di layarnya kliknya, kalau pick point itu di tengah-tengah. Nah, terus kita close heads creation. Nah, udah. Ini tetap sama caranya, kita blok, kita B enter. Nah, biar rapi kita namakan kolom enter. Nah, ini udah jadi satu kesatuan. Nah, tinggal pindah kan tadi nanti untuk kamar tidur tamu, kita klik kan di ujung-ujungnya sini, kita nanti tinggal ngopi-ngopi, ini di copy gitu. Nah, untuk di bagian pojok sendiri ini, ini kan bagian samping sudah rumah tetangga kita, jadi bukan luasan tanah kita, jadi otomatis buat kolom ini bagian samping, sisi samping, jadi tidak dari tengah-tengahnya. Nah, posisinya seperti ini, kita CO copy tuh. Nah, untuk bagian sisi kiri yang bukan luasan tanah kita seperti ini, nanti pondasinya juga pondasi setengah, beda kalau sudah luasan tanah kita itu pondasinya utuh, jadi otomatis untuk dindingnya di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini sebuah contohnya aja, nanti tinggal menerapkan di bagian dindingnya. Nah, dindingnya nanti seperti ini, tinggal kita terapkan aja, kita tinggal tarik, kita CO. Untuk dinding sama, jangan sampai di tengah-tengah gini ya, jangan ya. Nah, kita kalau luasan tetangga kita kan harus pakai luasan tanah kita sendiri, jadi di sini tinggal stretch gitu, nanti tinggal narik lagi ini. Nah, udah. Kalau seperti ini nggak usah khawatir teman-teman, kita tinggal di DR enter tuh draw border, DR enter atau spasi, kita di bagian B back. Nah, nanti bakal di belakang kolomnya, dindingnya ini. Nah, seperti itu, sebuah contoh saja. Nanti kalau ini buat
ini kan baru dinding vertikal, kita mau buat yang horizontal. Ini kan ada, kita tinggal RO, rotate, RO. Nah, kita klik bawah sini, nah tinggal rotate. Nah, seperti ini, kita tinggal ngopi di bagian sini. Nah, di sini kan arsirannya tidak searah ya, heads-nya nih harus searah. Ini kan arahnya kan ke kiri nyamping, nyerong ke kiri bawah, ke atas kanan, kanan atas. Nah, jadi kan nyamping. Kalau ini yang satunya horizontal, ini kan dari kiri atas ke kanan bawah, jadi nggak sejajar, harus sejajar. Samakan, kita mirror, kita ini klik mirror. Kita kalau no itu tadi dia tapi itu buat dindingnya tadi tidak terhapus, kalau yes bakal terhapus dindingnya, yes. Nah, jadi akan searah arsirannya, harus searah ya. Ini untuk dinding horizontal, jadi arsiran itu harus searah. Ini untuk dinding kolom seperti ini cara pembuatannya. Setelah itu ada pembuatan kusen. Nanti ada kusen buat pintu dan jendela. Pertama, kita siapkan layarnya terlebih dahulu. Kita menggunakan kusen. Kita warnanya rubah ke yang enak dipandang ini. Nah, kan kusen sudah. Dimensi untuk kusen tersendiri itu adanya ada panjang lebar 6 kali 12 REC 6,12. Nah, ini untuk kusennya dimensi. Nah, nanti ada cowakannya. Nah, untuk cowakannya itu 1 cm dikali 4 cm untuk bagian pintu. Nah, ini kita yang ini tinggal kita trim. Nah, saya kasih untuk di pintu, daun pintunya kasih di lebar 1 meter. 1 meter itu untuk daun pintunya ya. Jadi kita ini heads dulu. Heads untuk arsiran kayu itu ANSI 31. ANSI 31 untuk kayu, kalau ANSI 32 itu untuk dinding. ANSI 31 slag. Nah, ini kan arsirannya masih dalam layer kayu ya, kita ganti di layer head, layer arsiran. Nah, kita masuk ke ini apa itu, masuk di masuk di properties, kita garis kusen ganti di arsiran. Nah, teman sudah terganti. Kita di grup aja. Tadi kan ada blok, ada grup. Kalau grup tuh bedanya tidak bisa untuk dynamic block, jadi nggak bisa untuk dirubah satu, dirubah yang lain itu berubah, tidak bisa. Grup itu untuk lebih apa itu ya, lebih enak untuk nyatukan gitu. Kalau pindah-pindah nggak perlu bingung, udah jadi kesatuan gitu. Kita grup G enter spasi, nah jadi satu kan. Kita mirror MI. Nah, kalau yes nanti kehapus, kalau no itu tetap, jadi langsung spasi aja. Nah, kita move M enter 100 cm. Nah, kita buat pintu yang daun pintunya itu 100 cm. Nah, gini. Kita REC bagian pintu. Kita, nah yang dimaksud daun pintu tuh ininya ya, daun pintu. Nah, tebalnya ini 4 cm. 4 cm, panjangnya ini 100. Kita REC buat bagian ini apa itu daun pintunya. 10 kali 4. Kita mirror.
REC lagi bagian sini, heads ANSI 31 slack properties, ini ganti arsiran. Jangan lupa ini arsirannya terlalu renggang ya, terlalu apa itu besar, kita kecilkan. Tadi 25 ini buat 10 atau 12. Nah, ke 12 saja. Ini juga sama. Ini kan tadi ke grup, kita ungroup UNG. Nah, ungroup. Kita enter, kan udah ke ungroup, jadi nggak jadi kesatuan lagi. Nah, kita ambil di bagian arsiran aja, kita shift klik kiri di mouse untuk tidak mengikutkan garis yang pusatnya ini, yang warna coklat. Nah, jadi tinggal arsirannya aja. Ini kita ganti 12. Mungkin terjadi error ya, kita hapus terlebih dahulu ungroup, enter, heads, jangan lupa layarnya, arsiran oke, slack, salah, kita menggunakan, jangan yang, harus pakai yang pick point, heads, slack, pick point. Nah, ini kan nggak error. Kalau select tuh, kalau yang select ini harus garisnya itu harus nyatu. Arsiran oke. Udah, kita escape. Ya, jadi ini untuk bagian pintu. Nah, pintu. Terus kita rotate. Dan kita ARC untuk bukaannya. Ini harus di pick point, diklik sebanyak 3 kali, bagian ujung sini, terus ke ujung kusennya nih. Nah, ini kita ganti layarnya yang putus-putus nih. Terus kita prototipenya keluarkan, MO untuk propertiesnya, buat ini garis putus-putusnya lebih, jaraknya lebih lebar. Ini kan masih line tab-nya, scale-nya masih 1, kita buat 5, masih kekecilan, sekitar 20 ya. Ini untuk pintunya, nanti tinggal menerapkan ditaruh yang kita inginkan untuk bukaan pintunya, semisal kamar tidur atau di bagian saya crop dulu, mirror, lagi, mirror lagi, ini untuk mendapatkan yang bagian yang kita inginkan. Nah, misalkan di sini kita untuk terapkan di bagian kamar tidur utama, ini kita kasih kolom terlebih dahulu. Nah, nanti di sini buat pintunya. Nah, jika ada dinding, nah, gambarnya seperti ini untuk pintunya. Untuk bagian dinding yang di kamar mandi itu akan berbeda dengan dinding yang biasa. Kalau di kamar mandi itu menggunakan dinding trasram atau kedap air, arsirannya akan berubah, tidak menjadi ANSI 32 tapi menjadi ANSI 35.
Saya berikan contohnya terlebih dahulu. Jadi kan yang seperti ini kita zero saja, yang kita ini explode aja, x explode, bakal ini akan pecah, bahkan pecah nggak yang ke blok seperti ini. Nah ini masih ke blok, jadi ini kalau dirubah yang lain nggak akan berubah. Nah kita hapus, yang kita ganti tadi ANSI 32, ini ganti ANSI 37 untuk dinding truss ram atau kedap air. Nah ini nanti bagiannya ini terlalu rengkat, terlalu renggang ya, kurang renggang ya, kita buat ke 35 atau 40. Dan penempatannya kita di blok caranya seperti tadi, kita buat dynamic block yang kayak dinding biasa ini. Nanti teman-teman bisa menerapkan sendiri ya, tinggal di bagian kamar mandi. Jadi kan ini harusnya buat kedap air, ini kedap air. Teman-teman nggak dibuat dynamic block itu juga bisa, tinggal kita geser aja. Tapi nanti kalau ada kesalahan satu bakal lama untuk merubahnya, juga nanti pembuatan kusen itu bakal lama. Seperti contohnya kan ini kan udah bagian pintu, kita buat jendela, kita jendela buat lebar daun jendelanya tuh di 80. Misal aja dulu kan dimensinya kusen tuh 12 kali 6 kali 12, kita buat di 80 cm, panjangnya kusen ke kusen kita add 80 terus 12. Nah ini untuk jendela single REC 6 12 dimensinya. Nah, tadi kan sudah saya beritahu untuk di daun jendela itu tebelnya 3, kalau untuk daun pintu itu tebelnya 4. Jadi dengan REC kita add, untuk tebelnya kan 3, kita kasih untuk cowakannya 1 cm kali 3, kita move ini TTR, terus kita mirror. Kita heads masih 31 12, terus REC untuk daunnya REC lagi 3 kali 10 cara REC 3 kali 10. Kita rotate, salah penempatan ya, RO move, kita heads, benar, kita mirror dulu. Setelah kita mirror kita heads masih 31, kita select, ini kan garisnya nyatu jadi tidak apa-apa, langsung klik. Nah jangan lupa untuk jendela itu kan ada kacanya. Nah kaca, nah, kita garisnya ini dikasih garis arsiran. Untuk kaca itu mesti ada masukannya kan. Kita tuh kasih 1 cm. Kita kasih 1 cm. Nah kita MA, arsirannya layarnya bisa sama. MA itu untuk menyamakan layar MA. Nah, MA terus PL ini 1 cm, MA lagi ya. Kita garis ini kita joinkan, digabungkan jadi 1, J enter. Nah habis itu kita keluarkan prototipenya,
MO, propertiesnya kita keluarkan, kita masuk di global width. Misal kita buat 5, besar banget, kita buat 1,5, kebesaran 0,5. Nah, terus segini ya, untuk 0,5 kebesaran terlalu besar. Global width biasanya saya pakai 0,1. Nah, pas 0,1 ya, global width-nya 0,1. Nah, ini untuk bagian jendela. Nah, kita grup biar jadi satu, biar enak nanti menempatkan. Enter. Kita ingin menempatkan jendela, bentar, ini saya kita CO dulu, kita move aja karena ini bagian kamar mandi jadi kedap air. Kita move bagian sini, ini yang untuk kedap air, kita CO. Ini cuma contoh saja ya teman-teman, jadi tidak saya selesaikan gambarannya, nanti kalau selesaikan terlalu panjang untuk gambaran teman-teman. Nah, di sini kan ada kolom, nah gini nanti. Nah, bukaannya ini jendela itu di luar ya, jangan di dalam nanti, jadi salah penempatan. Kita fullkan terlebih dahulu. Untuk penaruhan jendela itu di dinding dalam, kan nggak mungkin jendela itu full sampai dinding luar, pasti ada plasterannya. Nah, jadi ditaruh di dinding dalam, jadi kan 12 dimensinya, 6 kali 12. Nah, masuk dinding dalam, bukan di dinding luar, bukan dimensi 6 kali 15, tapi 6 kali 12. Nah, tapi ini kok masih ada yang tanya, misal ada yang tanya, tapi ini kok masih ada arsirannya masih tertimbun gitu mas. Nah, kita harus memakai shortcut whip out. Nah, whip out, enter, whip out. Nah, whip out, enter. Kita klik semua di ujung-ujungnya, ujung sudutnya, klik, terus klik, spasi atau enter. Nah, kok hilang mas? Nah, caranya seperti tadi yang saya bilang, di enter, kita kasih ke back. Terus bagian dindingnya ini sama, DR enter, spasi atau enter, B enter, B itu back. Nah, nanti bakal di bagian belakang dindingnya. Nah, seperti itu. Nanti kan diklik, oh masih ada, kan nggak mungkin kan kalau dinding itu apa tuh terpotong, pasti masih ada di bagian atasnya, atas jendela, di bawah jendela itu masih ada. Nah, itu untuk gambarannya seperti ini, gambaran real di lapangan. Nah, ini untuk gambaran pembuatan dinding dalam, dinding untuk pembuatan dinding, kolom, dan kusen jendela, kusen pintu. Ini sebagai contohnya, kalau semisal teman-teman ingin membuat bagian, ingin pintu butterfly, kombinasi pintu dan jendela, terus membuat jendela rangkap 3 gini, nggak apa-apa, boleh bebas. Nah, ini untuk detailnya seperti ini contohnya. Nah, ini coakannya nanti jadi ada 2 cm kiri sama kanan. Nah, ukurannya seperti ini paling enggak. Ini pintu butterfly kombinasi dengan jendela, biasanya saya tempatkan di bagian depan ruang tamu. Jadi nanti di sini kita shift mid between two point, buat di tengah-tengahnya, klik tengah sini, klik tengah garis sini. Nah, nanti otomatis tengah-tengahnya gini. Nanti tinggal nambahin di bagian jendelanya, bagian jendela, bagian apa ini, bagian dinding. Kurang lebihnya gitu, nanti bisa diatur lagi sama teman-teman. Ntar saya lebih kasih detailnya terlebih dahulu biar tidak salah menerapkan. Nah, ini untuk grillnya, kita mirror aja bagian dinding.
Nah, untuk pilihnya gini, seperti ini. Kombinasi pintu butterfly dan jendela. Misal jendela pengen double atau triple ini juga boleh, tergantung teman-teman memberikan hmm, sirkulasi udara dan pencahayaannya sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Jadi tidak ada keterbatasan. Ini belum saya selesaikan, mungkin ini sebagai tutorial bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan gambar kerjanya. Tuh, mungkin dari saya cukup itu aja yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.